Kamu orang yang beruntung. Sejak kecil saya beruntung ya. Seperti halnya kita semua orang Indonesia. Maaf kalau ada warga negara lain di sini. Kita selalu merasa beruntung. Misalnya, kalau kita jalan di pinggir jalan Kemang, lalu ada mobil yang nyerempet, kita udah kaget nih. Kita ngeles. Kita bilang, untung nggak kena. Kalau kena dikit, untung cuma lecet. Kalau lukanya lumayan, mungkin kita masuk rumah sakit, kita nggak bisa bilang untung dong. Yang ngomong untung kalau saya kebetulan punya istri, kebetulan. Istri saya bilang, untung papa kita nggak mati. Kalau mati, saya nggak tahu ya. Kalau saya mudah-mudahan nanti masuk surga ya. Untung masuk surga. Kalau masuk neraka kalian akan beruntung juga. Untung banyak temennya. Dibilang juga katanya ya, bahwa penghibur itu perlu masuk media. Dan media yang paling efektif sekarang, mungkin orang di sini udah mulai pakai internet, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tapi saya masih percaya bahwa media yang paling efektif sekarang adalah masih TV. Ya. Dan saya punya cita-cita dari kecil masuk TV. Tapi menurut saya itu sudah mustahil ya sekarang. Karena dulu TV besar kan. Sekarang TV makin kecil, sayanya makin besar. Jadi sulit bagi saya masuk TV. Mudah-mudahan ada mukjizat, karena saya orang beruntung. Berikutnya adalah soal pelawak lagi. Oh, ini masih soal TV, sorry ya. Ini kali pertama, sorry ya. Masih soal TV. Apa media lain setelah TV? Radio. Radio masih ada sih fansnya, terutama orang-orang yang punya mobil, karena susah ya mengendarai sambil nonton TV ya. Tapi kalau mendengarkan radio, ya selamat datang, jadi masih ada lah pasarnya. Tapi lucunya, walaupun nanti mungkin nggak lucu ya, lucunya antara TV dan radio itu dalam meliput hal yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ya, ini contoh kalau sepak bola ya. Ini saya dulu pengen jadi presenter juga. Saya banyak cita-cita memang, tapi nggak ada yang kesampaian. Misalnya ini Indonesia lawan Malaysia. Firman Utina, ada Bambang Pamungkas. Kembali kepada Firman Utina, Bambang Pamungkas lagi. Di sebelah kiri pertahanan Malaysia. Lambung ke arah tengah, ada di sana Cristiano Gonzalez. Tendang langsung ke arah gawang. Nah, itu TV ya, contoh TV. Coba ya, hal yang sama kita praktekkan dengan radio. Firman Utina masih melihat kiri kanan, pendek saja kepada Bambang Pamungkas, kepada Firman Utina, Bambang Pamungkas, 1, 2, 3 pemain Malaysia diarahkan, ada di sana Irfan Bahdim, sedikit saja ke sana, gol! Blok segitu nggak masuk. Jadi liputan yang sama antara TV dan radio hasilnya bisa berbeda. Kembali soal pelawak lagi. Pelawak konon katanya filsuf. Pelawak itu filsuf, hanya menceritakan dengan hal atau cara yang lain. Jadi bilangnya katanya pelawak adalah filsuf yang nggak pede sehingga dia nyamar jadi pelawak. Sehingga hari ini karena saya seorang filsuf, saya membuka penyamaran saya. Saya ingin sebelum saya mengakhiri sesi saya memberikan nasihat lah ya. Karena saya cukup tua di sini. Walaupun bukan yang paling tua. Muka saya agak imut sih, tapi anak saya sudah 2. Pertama, nasihat untuk mbak-mbak sini kayaknya banyak yang jomblo ya. Jangan kelamaan jadi jomblo. Karena untuk perempuan itu menjomblo terlalu lama itu berbahaya. Karena susunya bisa expired. Lalu berikutnya untuk mas, jangan seneng dulu, mas juga kebagian nanti. Untuk mas-mas yang ngejomblo itu jangan kelamaan ngejomblo, karena kabarnya burungnya itu kalau kelamaan didiemin jadi bangkai, burung bangkai. Dan hidup ini memang harus selalu belajar ya. Umur saya udah sekitar 30 sekian lah, saya belajar terus ya. Dulu ya istri saya nggak ikut ya, dulu saya ngejar juga tuh istri saya belajar bagaimana menaklukkan hati dia. Setelah ditaklukkan saya pacaran. Saya belajar bagaimana mengetahui dia lebih dalam. Masuk ke pernikahan. Saya belajar lagi
belajar untuk setia. Setelah setia, punya anak satu, saya belajar untuk menyayangi anak saya. Punya anak dua, saya belajar untuk adil. Jadi kalau belajar untuk adil nggak perlu poligami ya, cukup 2 anak aja. Punya anak 3, saya belajar untuk kerja keras. Kenapa? Yang nafkahnya tambah banyak. Kalau punya anak 4, apa yang perlu dipelajari? Pakai kontrasepsi. Pelajaran lain yang perlu adalah terutama ya di sini, kenapa ya kita bicara soal pendidikan, belajar dan pendidikan. Konon katanya pendidikan yang baik mencampur antara teori dan praktek. Ya, itu kenapa pendidikan seks tidak pernah berhasil di Indonesia. Teorinya gampang, prakteknya susah. Oke, sekian dari saya, tapi satu pesan saya untuk teman-teman yang kayaknya berpasangan, nanti pulangnya mohon hati-hati ya. Ingat pesan Dr. Boyke, A, B, C. A, agama. Kalau kita nggak punya agama, B, budi pekerti. Kalau kita nggak punya budi pekerti, C, kondom.